Jadi kesalahan oke, wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Lah anak Nabi jadi Nabi niatnya mateni lah, apa ambek Jibril ambek Israel lebih efektif? Ya tara. Lah apa kerjasamanya ambek Jibril? Ya tara. Jadi gue nak kepengen main saling bunuh ya kono konco akrab be Israel. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy Shihab itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan afidul alim mubin. Jadi itu gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya dan ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media, tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing geremeng dewe, sing grup ini ya di dewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna, memang ada waktu imhal, ya ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat, kuling zuru madza fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru, diberi jeda ngenang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, na'am. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang, termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, nggak apa-apa, dipersilahkan, asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin nastajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika diantara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, nggak apa-apa, turuti saja, asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makmana, setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan, ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu idzal arsy napa sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora dadi pangeran ku sibuk tarung. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi satu. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silahkan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang. Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya karena dia mengatakan saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya.
Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka mereka berpikir, Rabbukum wa rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibah dibuyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ada pangeran, nah pangerannya lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ora apal wis nganggo sing terkenal ja'al haqqu mesti wasaqal. Tempo angel temen kok. Ah semuso pidol-pidol guys. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Nggak apa-apa misalnya ada kayak McGill, agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibokeng itu ya Muslim. Kalau orangnya ya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu sih dimaksud Quran, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Nah, karena pedenya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya, nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo lah, ora terus Mustafa barang. Kadang ngapal Quran itu curang, anaknya kon ngapal loh. Bapaknya ora gelem ngapal. Mulane bareng anaknya kangilan, bapaknya ngamuk, "Wis 5 tahun ra khatam-khatam." Bapakmu kon setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudim, grembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Tua juga kadang dolim, kemudian dia rapal gak maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat Juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi yang lahirnya di bumi? Berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ngono langit bumi. Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ana Nil. Ujuk-ujuk dadi pangeran rapi kok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun sama urun. Syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek mau terang tolong ayat. Ono wong mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nah ono wong kawin wa min ayatihi. Nah ono wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiya. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu sepi. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang ono wong cerdas wong Mekah kok Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan.
Lah iki nak tebusan iku cara Khawarij berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir kang keyakinan iku kafir berarti ki suudzon mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kena salah pikiran. Tak tuntut lu nganti akhir. Dadi hal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti nah, koyo kowe lah, kowe misale ada anak Miktisen kuat terus tukaran ambek cak SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Barno wae mesti menang ngono maksudnya. Ya paham. Nanti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah. Ya kan? Kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah? Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi ambek batil koyo ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing ada. Paham? Mergo mesti menangi.